Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Diah Hendro selaku pembicara pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Senajan. Kami hormati sesepuh pemimpin sepuh, para alim ulama dan seluruh jamaah hadirin sekalian pada sore hari ini. Pertama-tama alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih melimpahkan begitu banyak nikmat, utamanya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Karena dengan tiga nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk melanjutkan puasa kita, berkesempatan untuk beraktivitas sehari-hari tanpa kendala ataupun kesulitan yang berarti. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang berkesempatan untuk mendapatkan syafaat beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah sambutan Ketua Ranting PRM Senajan, yang ketiga adalah kajian kesehatan yang merupakan acara utama pada sore hari ini. Kemudian yang keempat tanya jawab. Kemudian yang kelima doa. Yang keenam takjil. Yang ketujuh sholat maghrib berjamaah, dan yang terakhir adalah buka bersama sekaligus ramah-ramah. Menginjak acara yang pertama, lebih dulu mari kita buka agenda kajian kesehatan pada sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bismillah yang kita baca, acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Muhammadiyah Senajan kepada Bapak Edi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Diah Hendro SPP, yang kami hormati segenap pimpinan Ranting Muhammadiyah Senajan, yang kami hormati segenap pimpinan Ranting Aisyah Sepanjang, dan yang kami banggakan tentunya para jamaah dan undangan. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, tentunya yang mana sampai sore ini kita bersama masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa menghadiri
Ranting Muhammadiyah Sepanjang ini dalam rangka kajian spesial Ramadan yang bulan sore ini insya Allah akan diisi oleh Dr. Ayu Keningrum dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, salam semoga senantiasa Allah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW bersama keluarga, para sahabat dan umatnya tentunya yang sampai saat ini masih duduk dan patuh menjalankan syariat-syariatnya. Para jamaah dan undangan yang berbahagia, dalam kesempatan sore ini mohon izin kami yang pertama mengucapkan terima kasih kepada jamaah dan undangan khususnya yang mana telah dengan tulus hati menghadiri acara yang kami gelar sore ini. Semoga apa yang panjenengan niatkan ini menjadi satu amal salih di yaumil akhir. Amin. Yang kedua, kami selaku pimpinan Ranting Muhammadiyah Sepanjang dan juga mewakili Takmir Masjid Al Khairat ingin tentunya meminta maaf kepada warga di sekitar kami yang mana tentunya secara tidak langsung tanpa kita sadari mungkin kita ada satu tidak tanggung yang kurang sopan atau kata yang mungkin melukai hati panjenengan. Sekiranya mumpung kita bisa berkumpul di sini, jika kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu dari kami selaku pengurus Ranting. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Edi atas sambutannya. Selanjutnya menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti. Namun sebelum ke sana, izinkan saya untuk membacakan kurikulum kita atau profil dari Dr. Diah Ayu Keningrum. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran Brawijaya, dan beliau dari 2010 sampai 2017 aktif di General Practitioner at Community Health Center di Kabupaten Malang, dan tahun 2003 sampai sekarang beliau aktif di Rumah Sakit Kanjuruhan Malang, Mitra Delima Malang, dan RSI Gonalegi Malang. Dan beliau pada sore hari ini berkesempatan untuk memberikan kepada kita ilmu tentang bagaimana kemudian kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merawat jantung. Kalau boleh saya kutip hadis Nabi sedikit, Nabi pernah mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Kata Nabi, bukankah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang segumpal daging itu kalau itu sehat maka sehat pula seluruh tubuh manusia, kalau itu sakit maka sakit pula seluruh tubuh manusia. Ala wa hiya qalb. Dan itu adalah hati, baik dimaknai sebagai hati secara rohani ataupun dimaknai hati dalam konteks heart atau jantung tersebut. Untuk lebih lanjutnya, setelah ini waktu kami persilakan semuanya kepada Dr. Diah Ayu, kepada Dr. kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bersyukur bahwasanya bisa berkumpul dalam kajian ilmu dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsung aja ya. Jadi ini saya menyambung yang dikutip dari pembawa acara tadi ya. Jadi ada hadis tentang qalbu ya. Ternyata memang betul. Jadi ada penelitian di Mesir kurang lebih tahun 90-an. Jadi ternyata qalbu di sini maksudnya adalah jantung. Jadi ketika kita teliti secara biomolekuler, ternyata itu ada sel-sel di mana di dinding jantung itu menghubungkan dengan otak. Jadi ketika mungkin dalam kondisi kesehatan, gangguan kesehatan baik psikis atau fisik itu akan sangat mempengaruhi kondisi jantung. Gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin awalnya kutipannya seperti itu. Jadi memang salah satu organ penting yang kita miliki ya sebagai manusia, jadi jantung ini kalau kita tahu ya. Nah, mungkin kita pertama lihat data dulu ya. Kenapa kita mungkin sampai saat ini ya dari pemerintah sangat getol sekali memperhatikan kesehatan jantung. Jadi kenapa kalau kita runut dari tahun 1990 sampai 2015, mungkin awal dulu penyakit itu rata-rata menular ya. Contohnya kayak campak ya, bahkan dulu seperti itu ya, TBC, ya diare, tipes gitu. Mungkin dulu banyak sekali karena berhubungan dengan kebersihan, higiena gitu. Tapi semakin lama dari tahun sampai sekarang ternyata bergeser. Masyarakat sudah mulai sadar kebersihan itu penting, akhirnya penyakit-penyakit menular bisa kita cegah. Tapi penyakit tidak menular semakin tinggi. Ya, tahun 2015 penyakit tidak menular ternyata semakin naik 57% dari tahun 90 itu 37%. Nah, penyakit tidak menular apa? Salah satunya adalah penyakit jantung. Apa saja kencing manis, penyakit jantung, ya, hipertensi. Kan semakin lama semakin banyak. Karena apa? Sekali lagi gaya hidup ya, mungkin semakin kesini semua semakin mudah, tinggal naik sepeda misalnya. Dulu kan orang tua jalan kaki jadi sehat-sehat semua ya, kalau sekarang kan semua serba ada gitu. Jadi gaya hidup kurang aktivitas ya, pola makannya juga nggak benar, akhirnya penyakit tidak menular akan semakin tinggi. Nah ini kalau salah satu penyakit jantung ya, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah familiar sekali. Jadi kenapa kita angkat di sini, karena salah satu penyakit jantung yaitu penyakit jantung koroner. Ya, kalau kita lihat di sini ternyata penyakit yang merupakan penyebab kematian tertinggi nomor 1 di Indonesia. Ya. Ini tahun 2018 dari Diskesdas, jadi nomor penelitian asli di Indonesia. Nah kemudian kalau kita lihat berdasarkan usia ya, dari yang sebelah sini ya, dari tahun 2007 sampai 2018 ya. Kalau kita lihat dari usia mungkin 25 tahun sampai usia 35 tahun ke atas ya, prosentasenya meningkat ya. Hati-hati, ini usia muda sudah mulai menginjak serangan jantung pada usia muda. Saya pernah dapat pasien itu usia 23 tahun. Nah, ini penyakit jantung koroner. Padahal biasanya penyakit jantung koroner itu di atas usia 40 tahun, 40-50 tahun. Tapi usia muda itu sudah mulai banyak sekarang ya. Kalau kita lihat di sini dari tahun 2007 sampai 2018 0,5% naik 0,8% ya. Semakin lama semakin naik gitu. Nah ini ada. Nah pertama sebelum kita bicara kita harus kenali jantung kita masing-masing ya. Masya Allah. Jadi kita itu diciptakan seorang manusia ada jantung yang dia itu bekerja tidak mengenal lelah. Setiap detik dia itu bekerja terus ya. Rata-rata jantung bekerja berdetik ya, normalnya sekitar 70 sampai 100 kali per menit ya. Dan dari denyutan itu mengalirkan darah 4 sampai 7 liter dalam perharinya ya. Gitu. Nah, sebelum kita menginjak penyakit, kita juga harus paham ya, jadi selain jantung itu juga ada alirannya ya. Jantung itu sifatnya dia sebagai pompa. Ya kan, kalau darah dipompa kan pasti melewati pipa ya. Pipanya ini adalah pembuluh darah ya. Ada pembuluh darah yang keluar dari jantung, jadi jantung
ketika mengumpat kemudian menuju ke organ-organ atau kemudian bertukar oksigen, nutrisi yang dibawa dari jantung darah bersih dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian darah-darah kotor akan balik ke jantung mengenai pembuluh darah namanya vena ya. Nah, sistem ini yang harus kita perhatikan juga. Jadi sebenarnya penyakit jantung itu nggak hanya jantungnya saja, tapi pipanya juga harus kita perhatikan. Nah, ini adalah sumber dari penyakit. Kalau dari jantung itu sumbernya di sini. Jadi apa sih sebenarnya itu ya? Adanya kerak ya, yang Bapak Ibu mungkin di situ bisa dilihat. Jadi kuning-kuning di pembuluh darah itu ya, itu adalah kerak-kerak pembuluh darah. Ya. Nah, kerak itu dari mana? Macam-macam. Misalnya dari lemak yang tinggi, kemudian misalnya pasien-pasien dengan kencing manis ya, ada reaksi-reaksi peradangan di situ ya. Jadi semacam sel-sel mati ya, dan itu terbentuk sejak kita usia anak-anak. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, terutama kalau misalnya anak-anak yang mungkin sudah biasa jajan atau apa gitu ya, obes, gemuk, bagus sih ya, tapi hati-hati ya, karena di situ sudah kita menimbun plak ya, menimbun plak dari usia anak-anak. Yang semakin lama kita tinggal tunggu waktunya aja sampai usia dewasa dia terbiasa dengan gaya hidup seperti itu, lama-lama resiko terjadi penyakit jantung pembuluh darah tinggi sekali ya. Nah, jadi gini ya, kalau misalnya kita simulasikan ya bagaimana orang sakit jantung itu, jadi artinya di situ ada si kerak tadi itu dia terlepas, akhirnya timbul peradangan ya, radang, kemudian karena radang memicu terbentuknya gumpalan darah ya, gumpalan darah di dalam pembuluh darah akhirnya buntu ya, buntu. Nah, kita tahu sendiri di sini kan namanya pembuluh darah koroner ya. Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang ngasih makan otot jantung. Ketika dia itu buntu, akhirnya apa? Ya berarti otot jantungnya tidak dapat suplai makanan ya, tidak dapat oksigen, tidak dapat makanan. Lama-lama otot-otot jantungnya akan mati yang warna hitam itu. Nah, ini yang dikatakan serangan jantung ya. Nah, apa yang penyebab dari plaknya itu pecah? Macam-macam. Misalnya mungkin Bapak Ibu pernah tahu orang habis kerja ya di sawah, atau mungkin habis olahraga kayak artis tapi itu ya. Nah, terus habis tenis, habis sepak bola tiba-tiba henti jantung. Nah, itu karena dipicu oleh aktivitas fisik yang berlebihan, akhirnya plaknya pecah. Atau mungkin stresor yang berlebihan, misalnya kayak listrik bisa, stresor psikis juga bisa ya. Atau kadang-kadang kalau sudah plaknya ini sangat tipis sekali ya, hampir nutup, kadang-kadang muncul ketika tanpa aktivitas karena waktu istirahat. Mungkin Bapak Ibu sering tahu misalnya ada orang serangan jantung pagi-pagi, misalnya subuh jam 1, jam 2 serangan jantung ya. Orang stroke itu biasanya pagi-pagi ya, subuh-subuh kamar mandi tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Itu sama, prosesnya sama. Jadi intinya ada sumbatan. Kalau stroke itu sumbatan di otak, kalau jantung itu sumbatan di pembuluh darah jantung. Kenapa pagi? Karena pagi itu cenderung pembuluh darah itu akan menyempit ya. Jadi respon dini itu menyebabkan pembuluh darah akan, semua pembuluh darah itu akan menyempit. Salah satunya pembuluh darah di jantung ya. Bisa dibayangkan misalnya pembuluh darahnya itu ada keraknya, hampir nutup, kemudian kena respon dingin, lama-lama pembuluh darahnya kan mengerat. Nah, karena mengerat akhirnya kan aliran darahnya buat lancar, akhirnya terjadi serangan jantung. Nah, faktor resikonya apa aja? Jadi kalau kita bagi faktor risiko penyakit jantung ya, ada yang tidak dapat diatur dan dapat diatur ya. Maksudnya apa? Kalau tidak dapat diatur itu masuk genetik ya Pak. Mungkin dari keluarga Bapak Ibu, kakek nenek ada yang sakit bisa menurun. Jadi faktor genetik yang itu kita nggak bisa mengubah ya. Memang sudah dari sananya dia punya gen bisa diturunkan ya. Kemudian usia ya, memang usia di atas 40-50 tahun resikonya akan tinggi ya, terutama laki-laki. Kalau perempuan ya, kalau misalnya masih usia masih produktif artinya masih menstruasi aktif ya, itu biasanya resiko terjadinya serangan jantung akan tipis sekali. Kenapa? Karena pada perempuan punya hormon kewanitaan ya, ada estrogen, progesteron. Ternyata hormon ini
dia itu sifatnya bisa memproteksi jantung. Nah, tapi ketika wanita sudah menginjak masa menopause, itu resiko serangan jantungnya 2 kali lebih besar daripada laki-laki. Jadi intinya sama-sama tinggi, gitu ya, terutama untuk wanita yang sudah menopause. Kalau yang dapat diatur, maksudnya dapat diatur, kita bisa mencegah ya. Kolesterol tinggi, tensi, merokok. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah tahu ya, pernah baca juga ya, terutama merokok. Merokok ini susah juga ya kita yang mencegah, karena iya sebagian besar kan disuplai rokok ya kayaknya pemerintah. Ini dilematis sebenarnya, karena rokok 1 batang sama rokok 1 pak itu resikonya sama saja. Sama, bukan semakin banyak rokok enggak. Oh aku tak kurangi 1 aja, sama saja kan. Sampai pernah diteliti sama berarti saya separuh gitu ya. Jadi diteliti rokok waktu itu 3 batang sama 4 batang, ternyata resikonya sama saja. Ya, bapak-bapak ini susah ya Pak ya. Nah, ya ini yang saya jelaskan tadi. Jadi kenapa terbentuknya plak ini ya, jadi dibentuk ketika usia anak-anak ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak mulai obes, mulai berat badannya berlebih, nanti tolong diperhatikan ya pola makannya, jangan dilubing jajan ya. Terus fast food ya, kayak makanan-makanan cepat saji. Nah, itu kalorinya tinggi sekali ya, hati-hati. Terus makanan minuman kemasan ya yang mengandung gula tinggi itu juga sangat risikonya tinggi sekali. Nah, gejalanya seperti apa? Sebenarnya macam-macam. Kalau tadi kan kita menerangkan tentang koroner. Nah, kalau kita bahas di sini, kalau kita bahas jantung sama pipanya itu kan nggak hanya di koroner. Jadi sebenarnya pembuluh darah itu kan luas sekali. Bisa di otak, bisa di ginjal, ya, bisa di kaki. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa ya? Nah, ini kalau serangan jantung seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang pernah mengalami ya, atau mungkin keluarganya, tangganya nyerinya seperti apa sih? Jadi seperti ini, yang warna ungu. Jadi nyeri dada di tengah atau sebelah kiri, jantungnya sebelah kiri, nggak bisa ditunjuk nyerinya, nggak bisa ditunjuk. Rasanya itu kayak timpa benda berat, tembus sampai punggung biasanya ya, terus kemudian menjalar sampai ke leher, sampai ke tangan. Rasanya itu kayak dicekik, biasanya seperti itu. Ada juga yang bilang seperti orang sakit gigi, tapi karena sebenarnya nyerinya tuh sebenarnya dadanya yang enak gitu ya. Keluar keringat dingin, mual, muntah. Tapi hati-hati, biasanya pada pasien diabetes nyerinya itu tidak khas. Kalau pada pasien diabetes, kenapa? Karena pada pasien diabetes saraf-sarafnya sudah mulai tidak peka. Makanya kenapa kalau orang sakit diabetes itu kan kakinya kalau ada luka kan susah sembuh, ya kan, sampai amputasi, bisa amputasi dulu. Karena saraf-sarafnya sudah tidak berfungsi semua, termasuk saraf-saraf di area jantung. Makanya orang dengan kencing manis resiko terjadinya penyakit jantung ini sangat tinggi sekali. Ya. Tiba-tiba nggak ada keluhan, mungkin karena keluhannya cuma mual-mual aja, ternyata serangan jantung bisa saja. Karena respon sarafnya tidak seperti orang normal tanpa kencing manis. Ya. Ini maksudnya kalau kaki, nah mungkin Bapak Ibu sekalian pernah tahu seperti ini ya. Jadi kalau orang ternyata ada luka di kaki seperti ini, belum tentu ini suatu sakit kencing manis. Bisa juga karena ada sumbatan pembuluh darah di kaki. Dan yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi pembuluh darah ini kan dia masih makan sel-sel ya, masih makan otot ya, karena pembuluh darahnya buntu, akhirnya ototnya luka ya, luka radang, tidak bisa disembuhkan karena aliran darahnya tidak lancar, lama-lama terjadi kematian otot ya, kematian organ seperti ini ya. Jadi bisa juga karena ada sumbatan, bukan karena suatu kencing manis ya. Nah, tadi tentang sumbatan. Kalau sekarang kita berbicara tentang irama jantung ya. Jadi banyak sekali bukan banyak ya. Jadi tidak hanya melulu karena penyakit sumbatan pembuluh darah. Jadi kalau kita belajar di jantung itu juga ada namanya gangguan irama ya.
Jadi kita diciptakan di jantung itu selain ada sel-sel otot jantung juga ada sel listrik. Ya. Dan masya Allahnya listrik ini nggak ada saraf ya. Jadi dia itu bekerja secara otomatis. Ya. Terus dia bekerja secara independen sendiri. Jadi tidak diatur sama otak. Jadi tidak sendiri. Nah, ada kondisi tertentu di mana irama jantungnya ini juga ada gangguan. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Contohnya Bapak bisa mengukur memeriksa sendiri ya. Jadi irama jantung itu seperti apa sih? Jadi detak jantung Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa mungkin cek nanti ya, penampakan ya. Kalau kita pakai jari ya, terus kita cek tangan. Nah, coba dirasakan masing-masing. Yang bagus itu detaknya harus teratur. Dek, dek, dek gitu ya. Terus dihitung 60 sampai 100 kali per menit itu normalnya ya. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu, apalagi tidak teratur, misalnya nah, gitu ya. Jadi kayak ada jedanya atau mungkin kadang-kadang ada kayak cepet. Nah ini berarti ada gangguan irama jantung. Kenapa ini penting sekali? Dari irama jantung ini bisa terjadi berbagai macam penyakit, salah satunya stroke. Ya. Kenapa terjadi stroke? Karena kalau pada irama jantung yang tidak teratur, ya, itu terjadi apa ya? Harusnya kan darah kan mengalir lancar ya, mengalir lancar ke seluruh tubuh. Tapi ketika detak jantungnya tidak teratur, darah itu akan mulek, gitu ya, kayak turbulensi. Dan mulek lama-lama akan gampang terjadi gumpalan. Nah, gumpalan ini suatu saat bisa lepas, ya. Kalau lepas ke otak, resiko stroke sewaktu-waktu. Ya, makanya harus sering-sering kita cek, apalagi ada keturunan stroke ya, dari keluarga ada yang sakit stroke bisa dicek irama apakah memang ini stroke-nya karena gangguan irama jantung. Nah, gejalanya seperti apa? Seperti ini ya, rasanya kayak berdebar-debar ya, kayak orang lari gitu ya, nggak ada apa-apa, nggak ada aktivitas berat, tiba-tiba muncul berdebar-debar ya, akan selesai dengan nyeri dada, sesak nafas, pingsan. Nah, pingsan ini kadang-kadang bisa juga karena jantung ya, bukan karena misalnya pusing ya, keluhan kepala, dan bisa juga karena jantung atau disertai dengan ya. Nah, kemudian tadi gagal jantung ya, jadi tadi penyakit sumbatan, penyakit irama jantung, ini yang terakhir gagal jantung. Jadi gagal jantung itu akumulasi, jadi sekumpulan yang dulunya pernah sakit koroner, sakit irama jantung, lama-lama kan punya payah, ya kan? Payah, nggak bisa bekerja maksimal, tidak bisa memompa maksimal, lama-lama fungsinya turun, ya, membengkak, ya, jantung membengkak, nah seperti itu. Keluarnya seperti apa? Nongkrong, ya, buat jalan dikit ada sudah bengkak, gitu ya, kakinya bengkak. Kadang disertai dengan sesak. Nah, ini ya gejalanya, sesek ya, penurunan kadang disertai dengan buat jalan dikit aja sudah nggak tidak kuat seperti itu. Nah, deteksinya bagaimana? Macam-macam. Memang harus kalau Bapak Ibu sekalian ketemu dengan kondisi seperti itu, sebaiknya harus segera kita cek ya, macam-macam ya, bisa ke dokter, atau mungkin di vaskes terdekat. Apakah ada kelainan, paling tidak screening awal dari tensi, kemudian nadinya bagaimana yang saya sampaikan tadi, nadinya teratur atau tidak, riwayat mungkin ada gangguan irama jantung dan lain-lain. Kalau ke dokter biasanya kita lakukan pemeriksaan macam-macam ya. Jadi seperti ini ya, kayak USG jantung dan lain-lain ya. Nah ini kalau kita lakukan pemeriksaan ya, jadi ini kalau USG, jadi jantung itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lakukan USG, geraknya seperti itu ya. Jadi ada yang buka tutup, yang sebelah sana itu. Jadi jantung itu ada 4 bilik ya. Jadi masing-masing bilik ini akan dibatasi oleh katut yang buka tutup itu. Jadi darah masuk, darah keluar, tidak boleh ada yang bocor. Ya, biasanya pada pasien-pasien dengan jantung yang bengkak itu terjadi kebocoran di katutnya, gitu ya. Ini kalau terjadi penyakitnya sudah komplikasi, sudah kompleks seperti itu ya. Nah,
seperti ini caranya. Nah, digenggam ya di pergelangan tangan, kemudian dirangkak dengan jari telunjuknya, ya saya pakai 3 jari, kemudian geser sedikit ke arah tengah, dirasakan apakah ada detak nadi atau tidak, dirasakan selama 30 detik, kemudian dihitung. Nah, dalam 30 detik ini berapa? Kalau 1 menit kan tinggal dikalikan 2 ya, 30 berarti dikalikan 2, 60, oh normal gitu ya. Nah, saya sering-sering dicek seperti itu. Nah, hati-hati kalau kok lemah sekali gitu ya, di bawah 60 atau di atas 100, nah ini harus kita waspadai ya. Nah, ini tadi ya stop merokok. Ini kalau musuh bapak-bapak ini susah ya. Oh iya. Apalagi ibu-ibu ya, berkurang daftar belanja belanjaannya ya gara-gara rokok. Ya, betul. Ya saya sampaikan tadi. Jadi rokok itu mengandung 3.000 racun ya, katanya seperti itu katanya penelitian. Ya, berarti betul kalau kata penelitian ya. Jadi memang penelitian terbanyak di Indonesia itu penyebab sakit jantung itu rata-rata karena rokok. Ya. Diabetes juga memang tinggi sih, diabetes, hipertensi juga tinggi, tapi rata-rata karena rokok. Ya. Nah, makanya ya kita mulai susah sih, tapi kalau dengan niat bisa. Saya banyak pasien sih bisa untuk bisa berhenti rokok. Ya. Tapi biasanya ketika setelah serangan jantung, jadi kamu merasakan ya serangan jantung seperti apa? Saya janji dok, saya tidak mau merokok. Tapi kalau belum pernah merasakan susah, ya. Tapi insya Allah bisa dilihat. Iya, dulu jangan sampai. Makanya jangan sampai ada serangan ya, harus kita cegah dari sekarang. Kemudian kedua aktivitas fisik. Nah ini ya kita betul rekomendasi yang kita sangat dianjurkan sekarang itu adalah aktivitas fisik. Ya. Mungkin bapak ibu pernah dengar 10.000 langkah per hari ya. Ternyata 5.000 langkah pun juga bisa, gitu ya. Nah misalnya ke pasar kaki, gitu ya. 5.000 langkah itu setara dengan kalau kita jalan 4 kilo dalam setengah jam. Kalau saya pernah hitung itu sekitar 4.700 langkah. Sepeda boleh nyanyi ya di sini Pak. Jadi kalau kita lakukan aktivitas paling enggak kita 30 menit, ya, 15 menit, 15 sampai 30 menit ya paling enggak selama istiqomah intinya ya. Jadi kalau direkomendasi itu dalam 1 minggu itu 150 menit ya. Kalau kita pukul rata dari tiap hari berarti 30 menit gitu ya. Terus nah aktivitas fisik apa yang boleh non kompetisi ya kayak tadi bersepeda, kemudian jalan kaki, lari kecil ya bisa macam ya. Pokoknya harus disempatkan untuk olahraga ya. Ya. Beda Bapak sama macul ya. Nah, gimana kalau macul beda ya? Ya, nanti bukan beda ya. Jadi maksudnya olahraga itu jadi kayak ada apa ya? Iya betul iramanya ya. Kalau kita jalan kita lihat gitu ya teratur. Gitu. Kalau macul kalau ngarit itu kan saya belum sih rokokan DC kan gitu ya Pak ya. Itu sederhana Pak ya. Rokokan kopi. Ya betul masalahnya. Jadi harus yang teratur seperti itu ya. Nah terus, nah ini Bapak Ibu yang punya darah tinggi juga harus waspada. Dok 160 nggak keluar kok dok, saya nggak pusing nggak apa, jangan ya. Nanti bisa lama-lama kita nggak tahu tiba-tiba stroke. Itu yang ditakutkan ya. Nah tensi berapa yang bagus di bawah 140 ya, kalau rekomendasi 100 dikatakan normal. Kalau sudah di atas 140 harus waspada ya. Nah ini ya bapak-bapak ini yang perutnya sudah mulai mencit, mungkin ibu-ibu juga. Nah ternyata ada penelitiannya ya, berapa lingkar pinggang laki-laki, berapa perempuan biasa ya, berapa ya, nanti diukur masing-masing di rumah. Waduh yang kelebihannya ternyata resikonya tinggi sekali. Kenapa? Karena di perut itu kan banyak organ-organ longgar, lebih longgar daripada rongga yang lain, misalnya dada atau apa gitu. Nah adanya banyak timbunan lemak mesra
lemak besar itu termasuk lemak jahat. Jadi banyak timbul kayak penyebab terjadinya plak dan lain-lain. Itu salah satunya bisa disebabkan karena lemak besar yang tinggi. Makanya disarankan, nah mulai dilihat, mulai kalau perutnya sudah mulai membesar ya, nah, olahraga tadi ya. Nah berat badan juga ya, berat badannya juga harus diperhatikan, jangan sampai terjadi overweight atau obesitas ya. Nah kalau kita lihat itu dari namanya body mass index ya, jadi bukan dari berat badan tapi kita harus membandingkan dengan tinggi badan, kan kita harus proporsional ya. Kalau ternyata misalnya orangnya tinggi kemudian berat badannya memang besar ya, orangnya tinggi ya, makanya jangan disamakan antara orang yang tinggi sama orang yang lebih pendek ya. Nah itu Bapak Ibu ya, yang punya diabetes ini juga harus hati-hati. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ternyata diabetes ini penyebab faktor resiko tinggi terjadinya penyakit jantung ya. Harus sering-sering kita cek misalnya gula darahnya. Kalau saya sudah berobat, kalau saya sudah normal, hati-hati. Diabetes itu tidak bisa hilang, tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol gitu ya. Kalau masih misalnya sudah merasa aman, enak, sudah normal, terus makannya lo sudah lihat tinggilah ya, sama halnya seperti hipertensi. Jadi tidak ada yang tidak dikatakan sembuh tapi terkontrol. Mungkin terkontrol dengan pola makan yang bagus ya bisa, atau mungkin terkontrol dengan obat-obatan ya. Nah kolesterol ini yang susah ya, ibu-ibu mesti tanya kalau praktek dok yang boleh dimakan apa gitu ya. Intinya kalau makan itu adalah gizi seimbang ya. Kolesterol itu sebenarnya dibutuhkan ya, makanan otak ya, tapi kita harus memperhatikan proporsinya gitu ya. Tidak boleh misalnya nasi lauknya gorengan, tempe goreng, tahu goreng, tok nyel, nah ya. Jadi harus ada sayurnya. Kalau kita perhatikan ya, kalau ilmunya gizi itu, jadi dalam satu piring ya kita bagi 4 ya. 1/4 itu untuk nasi, 1/4-nya itu untuk protein ya. Jadi bisa ayam, bisa ikan laut, bisa tahu tempe. Separuhnya itu sayur dan buah ya. Jadi kalau kita satu piring itu berarti nasinya seberapa saja Pak ya, bukan satu piring. Nah itu ternyata yang betul seperti itu ya. Jadi harus seimbang, ada sayurnya, terutama sayur karena mengandung vitamin, mineral, serat, itu sangat dibutuhkan sekali oleh tubuh ya. Kalau karbohidrat ya harus kita perhatikan tuh karbohidrat yang kompleks ya, nasi ya, kemudian kayak umbi-umbian, monggo, kentang ya. Lah mie itu gimana dong? Tidak, mie itu sebenarnya karbohidrat yang sederhana. Jadi itu dia gampang dicerna. Makanya kenapa Bapak Ibu kalau makan mie kan gampang lapar ya kan? Sudah jam kemudian pasti lapar karena sudah masuk dalam tubuh, dia akan langsung dibakar gitu. Tidak seperti nasi, apalagi kalau Bapak Ibu tahu nasi merah itu ya, itu seratnya lebih tinggi daripada nasi putih. Nah itu proses metabolismenya lebih lama, makanya kenapa kenyangnya lebih lama ya. Jadi disarankan karbohidrat yang kompleks, bukan karbohidrat yang sederhana seperti ini tadi ya. Nah kalau udah sakit harus rutin kontrol ya. Nah sekarang kita berhubungan dengan puasa ya. Jadi ternyata puasa ini sangat bermanfaat sekali ya, seperti yang disampaikan tadi di Al-Quran, di hadis sudah disebutkan juga bahwa sumu tasihu ya. Jadi berpuasalah kamu makan sehat. Betul sekali ya. Jadi banyak sekali penelitian di bidang kedokteran bahwa ternyata dengan puasa ini sangat bermanfaat sekali ya. Pertama ada jelas ya. Dalam kalau misalnya kita puasa dengan baik dan benar, ternyata dengan puasa itu kita bisa menurunkan rata-rata 1-2 kilo dalam 1 bulan, gitu ya. Tapi pokoknya sahur sama bukanya itu benar loh ya. Misalnya bukanya kalap itu kan ada ya, takjilnya sudah berapa mangkok, itu lain lagi ceritanya ya. Kemudian menurunkan kadar kolesterol jahat. Apa aja kolesterol jahat? LDL ya. Nah ternyata kolesterol baik itu malah akan semakin meningkat ketika kita berpuasa. Kemudian mampu menurunkan tekanan darah ya. Dengan tekanan darah yang turun itu juga pasti yang saya sampaikan tadi ya,
Kemudian yang keempat bisa menurunkan peradangan ya. Jadi kalau kenapa kita badan sakit semua ya, gampang sakit kan karena respon peradangan yang tinggi di dalam tubuh. Nah, ternyata dengan berpuasa kita bisa menurunkan biomarker peradangan kita. Nah, lalu bagaimana ya? Memang pada kondisi tertentu orang sakit jantung memang harus hati-hati sekali. Terutama apa? Resiko terjadinya kurang cairan ya. Nah, bagaimana kiat-kiat ketika kita berpuasa kalau cairannya cukup ya, tetap sesuai kaidah ya. Memang kalau Bapak Ibu lihat iklan ya 18 per hari itu betul sekali ya. Kalau kita hitung sebenarnya itu 30 cc per kilogram berat badan per hari itu kebutuhan dasarnya. Atau kalau kita ukur rata ya 18 per hari lah. Nah, kalau puasa bagaimana dok? Katanya itu ada rumus 422. Jadi artinya kalau pagi itu 14 ya, misalnya Bapak Ibu bangun tidur itu 12 gitu ya. Habis itu ada jeda kan, mau ibadah, mau sholat tahajud, kemudian sahur, habis sahur minum 12 gitu. Kemudian pas buka minum 12 lagi ya. Misalnya ketika adang sebelum takjil 1 gelas, kemudian habis makan besar 1 gelas, kemudian malamnya 12. Jadi pas 18 ya, agar kebutuhan cairan kita tercukupi ya. Oh iya, nggak boleh makan minum yang mengandung kafein. Bapak mungkin suka kopi, mungkin sahabatnya dikurangi ketika berpuasa. Karena dengan kafein tinggi, itu resiko dehidrasi kurang cairan juga akan tinggi. Makanya makan-makan biasanya kalau minum kopi. Ya. Nah, kemudian elektrolit, ya. Elektrolit itu apa sih? Ion ya. Bapak Ibu mungkin pernah iklan ya, iklan minuman mengandung ion tinggi. Nah, ini sangat penting sekali untuk keseimbangan tubuh, terutama untuk gerak jantung. Ya, ion itu apa saja bentuknya? Kalium ya, dan macam-macam di sini. Nah, ini bisa kita dapat dari buah-buahan. Jadi ketika berpuasa kita jangan lupa sayur buah juga harus ada. Ya. Nah, stres ya. Nah, pada orang sakit jantung tidak boleh harus stres tinggi ya, baik itu stres fisik maupun stres pikiran ya. Begitu, memang harus istirahat, harus cukup. Kemudian sebelum puasa juga harus kita konsultasikan kalau ternyata kondisi jantungnya itu memang sudah parah, apakah saya boleh berpuasa atau tidak. Nah, ini harus dikonsultasikan lebih lanjut ya. Ini yang pasien jantung yang kapan yang tidak boleh, yang boleh tidak berpuasa ya. Contohnya apa? Sakit jantung yang tidak terkontrol, misalnya yang memang sudah kondisinya parah, misalnya sudah gampang mongsok, gampang nyeri dada, obatnya harus teratur. Nah, seperti itu boleh tidak berpuasa ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, tadi dibatasi untuk beraktivitas jam 5 ya Bapak ya. Oke, terus selanjutnya mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter di atas pemaparannya, luar biasa sekali ya. Kalau boleh saya simpulkan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ternyata kajian kesehatan itu juga luar biasa menumbuhkan sisi-sisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun banyak sekali ternyata di dalam dunia medis hal yang membenarkan apa-apa yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW. Tadi dokter menyinggung tentang bagaimana makanan yang seimbang sehingga kolesterol itu juga di samping kalau kelebihan yang tidak baik tapi juga itu dibutuhkan gitu kan. Jadi ada konsep satu piring itu kita bagi empat, ada karbohidrat, ada protein, kemudian sayuran dan mungkin buah-buahan gitu ya. Nah, ini membuat kita salah satunya teringat akan hadis Nabi SAW ketika Nabi kemudian mengatakan seorang mukmin itu cukup baginya beberapa suap yang mengisi perutnya. Kalau dia tidak mampu, artinya dia pengen makan lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Gitu. Artinya, ya itu ada beberapa perbedaan strategis, tapi secara benang merah apa yang disampaikan Nabi SAW ternyata sama-sama
ketika kita ingin menjaga kesehatan, kita diberitakan untuk mengatur pola makan dan pola makan yang seimbang. Gitu. Nah, masih ada waktu yang cukup lama. Setelah ini saya berikan waktu untuk Bapak Ibu untuk barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin didiskusikan dengan materi kita pada kesempatan sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka. Monggo untuk sesi pertama mungkin satu dari bapak-bapak yang dan satu juga untuk dari ibu. Mungkin dari bapak-bapak dulu. Silakan. Oke, monggo Pak. Langsung di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak yang baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita banyak menyinggung masalah hipertensi sama yang mengandung berat-berat semua. Namun kalau apabila ada yang memiliki darah rendah itu mengenai dengan jantung bagaimana, dan untuk mengatasinya dan pencegahannya bagaimana? Terima kasih. Baik, matur nuwun. Tadi nyinggungnya taruh tinggi terus ya Pak ya. Memang ada kasus tertentu itu darah rendah. Apa sih maksudnya darah rendah? Kalau kita cek ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tensi itu kalau sistolinya di bawah 90 ya, misalnya 90 per 60 dok, tensi saya kok 170 kok rendah dok, enggak, itu masih normal ya. Kalau dikatakan rendah itu di atas yaitu bawah 90 per 60 gitu ya. Nah, apa saja penyebabnya macam-macam ya. Jadi kita harus screening dulu penyebabnya apa dulu. Penyebabnya kita ini apa? Contohnya mungkin pasiennya kurang cairan, juga kan seperti itu. Mungkin anak asupannya kurang ya. Mungkinnya pada pasien-pasien atau bapak ibu yang tidak sakit panas, ya, pasti tensinya akan cenderung rendah karena tidak ada aktivitas, tidak ada asupan yang masuk, pasti tensinya rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada kondisi penyakit sebelumnya? Contohnya sakit jantung. Memang ada kondisi tertentu sakit jantung, terutama jantung buka yang sudah kronis, sudah lama, itu karena tensinya akan cenderung rendah. Nah, setelah kita milah-milah ini penyebabnya apa? Ini kalau kita kaitkan dengan apa puasa ya berarti ya Pak ya. Nah, kita lihat dulu kalau ternyata dia memang kondisinya lemas ya. Lemas dalam artian apa? Tensinya rendah, keluar keringat dingin misalnya ya, seperti kondisi penurunan kesadaran ya, kita semuanya biasanya cepat. Nah, ini memang ya tidak seharusnya puasa gitu ya, karena sudah ada kondisi apa namanya keluhan di tubuh. Apalagi pasiennya punya agak sakit jantung kronis yang saya sampaikan tadi ya. Ini yang saya sampaikan tadi ya, kalau pada pasien dengan sakit jantung kronis ya, jantungnya bengkak, pompanya turun, pasti ada keluhan monster. Keluhannya tidak hanya tensi rendah, pasti ada keluhan yang lain. Nah, kalau seperti itu memang harus kita perlu pengawasan lebih ketat lagi ya, terutama obat-obatan, kontrol. Ya, yang jelas memang kalau dalam kondisi puasa ya tidak disarankan kalau dikurangi. Tapi dengan tensi rendah, tapi pasien tidak ada keluhan, yang saya sampaikan tadi ya status, tapi pasiennya tidak ada keluhan baik saja, saya rasa masih bisa untuk puasa karena pasiennya kondisinya sebenarnya stabil. Jadi intinya harus kita pastikan dulu kondisi masing-masing ya. Apakah ada sakit penyerta sebelumnya, kondisi sebelumnya yang mengakibatkan tensi rendah atau bagaimana? Gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya mungkin dari Ibu. Monggo. Oh, apa tadi ada merah lanjutannya Pak? Oh, ya, resikonya darah rendah. Oke, jadi resikonya darah rendah. Kalau orang tensinya rendah, itu otomatis kan aliran darah ke otak kan akan berkurang. Gitu ya. Salah satunya bisa ke otak, ya kan? Otak kan butuh oksigen, butuh nutrisi. Dimana tensi itu kan dia pengaliran darah ya Pak ya, pengaliran darah agar oksigenasi agar nutrisinya ke organ tubuh termasuk otak itu ya bulus gitu ya. Nah, kalau tensinya rendah resikonya apa ya? Macam-macam. Karena tidak ada sumber darah cukup ke otak,
kalau jantung memang suka ke otot-otot akan berkurang ya, apalagi pasiennya ada sakit jantung sebelumnya, ya resikonya mungkin bisa terjadi serangan jantung seperti itu. Ya, macam-macam ke organ, misalnya ke usus ya, atau mungkin ke pencernaan, misalnya berpengaruh sekali. Nah, artinya apa namanya resikonya tergantung dari masing-masing dari organ yang terkena itu. Ya, mungkin itu. Baik. Orang masih bingung antara darah rendah sama kurang darah. Oh ya, oke. Nah ini betul ya. Jadi apa sih bedanya? Kalau saya simpulkan, saya baca-baca ya. Jadi antara kurang darah sama darah rendah itu beda. Kalau darah rendah itu tensinya yang rendah. Ya. Kalau kurang darah biasanya itu pada pasien dengan kondisi HB ya. Jadi darahnya kurang merah. Gitu ya, biasanya gitu. Dok, saya tensinya rendah, saya tak minum sangobion. Nah ya, obatnya bukan sangobion, golongannya Fe ya, penambah darah itu adalah penambah zat merahnya, hemoglobinnya, Fe-nya. Jadi bukan untuk menaikkan tensi. Nah itu yang saya luruskan. Itu jadi beda antara tensi rendah ya, tekanan darah rendah sama kurang darah itu beda. Itu ya. Sudah jelas ya Pak? Ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau nyambung lagi? Monggo. Oh iya, apa Pak? Oke, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Bu, ini mungkin nyimpang dari acara tema ini, tapi saya ingin tanya, apakah menurut kesehatan itu vitsin lebih bahaya dari gula? Karena ibu masak itu sering dari gula. Vitsin dikurangi itu lebih bahaya mana? Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk ibu yang menopause itu mengurangi gula atau minuman yang tidak pakai gula tapi makanannya itu sering manis, itu bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Benar, pertanyaan bagus sekali ya. Mungkin ibu-ibu yang pakai vetsin ya, penyedap rasa ya itu. Vetsin itu apa sih sebenarnya? Kalau bahasa apa namanya latinnya itu kan monosodium glutamate ya gitu. Jadi sodium itu apa sih? Seperti garam, natrium gitu ya. Nah, apa bahaya mana vetsin sama gula? Sama-sama bahaya kalau kelebihan. Ya, vetsin kelebihan itu juga bahaya gitu ya. Kan seperti kita nasi garam sebenarnya ya, cuma ada rasa-rasanya kan seperti itu ya. Nah, apa sih bahayanya garam? Kalau garam kita konsumsi berlebihan, itu dia sifatnya menarik air gitu ya. Makanya kenapa biasanya pada pasien hipertensi, pasien sakit jantung, konsumsi garam harus dikurangi. Karena apa? Karena kalau garamnya kebanyakan, natriumnya kebanyakan, cairan akan banyak berserap ke dalam pembuluh darah, maka tensinya akan semakin naik. Kalau pada orang sakit jantung, beban jantung juga akan semakin meningkat karena volume darahnya akan bertambah kan. Nah, sudah jantungnya payah, darahnya volumenya banyak, tambah payah. Makanya kenapa garam harus dikurangi. Garam dan apapun benar, termasuk vetsin ya. Nah, seberapa banyak kalau di penelitian itu dikatakan satu orang itu hanya boleh mengkonsumsi garam itu setengah sendok teh satu hari gitu ya, satu orang ya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin makanan ya diperhatikan juga garamnya, karena kita lidahnya orang Indonesia ya terlalu spicy ya, kita nggak sedap tuh kayak nggak mau gitu ya kayaknya ya gitu ya. Nah sebenarnya itu salahnya di situ jauh, kan budaya masalahnya ya, susahnya di situ. Tapi ternyata masakan Indonesia itu ternyata banyak garamnya, vesinnya ini yang harus ada. Makanya kenapa resiko penyakitnya juga semakin banyak penyakit lainnya karena itu, salah satunya karena konsumsi makanan dengan kandungan natriumnya itu sendiri. Itu yang garam. Terus kalau gula bagaimana? Sama. Jadi garam, gula kalau dia sama-sama resikonya juga tinggi gitu ya. Kalau gula tinggi, nah gula itu kalau direkomendasikan satu orang itu kalau orang normal ya, bukan orang tinggi manis ya, itu boleh mengkonsumsi gula 2 sendok makan per hari. Ya, Bapak Ibu yang suka kopi, suka teh, pagi siang malam kopi jangan ya. Itu karena hanya boleh mengkonsumsi gula yang bagus sebenarnya 2 sendok aja. Ya, selebihnya jangan. Tapi semuanya tergantung masing-masing. Misalnya memang kerjanya bisa ya, kalori tinggi ya
aktivitasnya hanya di rumah ya, terutama ibu-ibu yang nggak ngapa-ngapain mungkin ya, tidak ada aktivitas fisik berlebihan. Saran sih kita harus bergerak. Itu kemudian untuk menopause bagaimana? Sama sebenarnya, apalagi dengan kondisi menopause yang saya sampaikan tadi ya. Jadi resiko menopause kan, kalau orang menopause itu kan hormonnya turun semua, hormon wanitanya. Ya, estrogen, progesteron itu dia ternyata selain dia memproteksi organ jantung, dia juga memproteksi organ-organ yang lain. Akibatnya apa? Kalau kita konsumsi gula berlebihan, konsumsi darah berlebihan, resiko sakit juga akan lebih tinggi, gitu ya. Tetap makanya kita harus sesuai panduan seperti itu. Jadi konsumsi darahnya cukup, konsumsi gulanya cukup sesuai panduan. Maka ibu, mungkin ada yang kurang bu. Buat ya. Betul, itu ya. Sebenarnya nggak hanya menopause saja. Vitamin D itu dia mungkin Bapak Ibu pernah tahu suplemen ya. Isinya tuh vitamin D. Sekarang marak, apalagi habis COVID ini kan marak orang jualan vitamin D ya. Vitamin D itu dia sifatnya sebagai penambah imun ya, penambah imunitas ya. Dia itu memperbarui sel-sel sebagai apa ya, vitamin yang bisa memproteksi sel-sel biar nggak gampang sakit. Sebenarnya nggak hanya untuk orang menopause ya, Bapak Ibu, terutama usia yang lansia itu yang imunitasnya sudah mulai banyak yang turun, memang dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin D ya. Sebenarnya vitamin D itu bisa kita dapat dari alam ya. Kita cari berjemur ya, berjemur di jam-jam 8 sampai jam 10 kita sinar matahari banyak apa namanya vitamin D-nya, jadi nggak bisa ya. Jadi tidak harus dengan suplemen gitu ya. Memang misalnya Bapak Ibu sudah biasa ke sawah misalnya ya, sudah caring-caring atau mungkin olahan bawang, biasanya kan vitamin D-nya tinggi kalau kita cek secara lab gitu ya. Gitu. Tapi memang adanya kalau pada yang lansia menopause itu vitamin D bisa dianjurkan. Baik, Bu, Pak Edi. Nih, mau Pak. Terima kasih. Dokter, saya pernah mendengar ini istilah atau penyakit saya kurang tahu juga, jantung lemah. Itu yang pertama. Apakah jantung lemah ini juga ada korelasi dengan darah rendah? Itu terus untuk darah rendah itu sendiri, apakah bisa atau ada trik-trik atau usaha dari medis sendiri biar mungkin normal standar gitu? Mungkin itu dokter yang perlu saya. Terima kasih. Oke, nah ini mungkin juga banyak apa namanya jadi pertanyaan juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Jantung lemah itu maksudnya apa sih? Jadi jantung lemah itu sebenarnya banyak persepsi, gitu ya. Kalau dihubungkan dengan medis, jantung lemah bisa dikatakan pertama detak jantungnya lambat, ya kan? Detak jantungnya lambat, atau mungkin pada pasien-pasien yang kondisi jantung dekat, ya, mongsong, kadang-kadang sesek, itu kadang-kadang juga dikatakan jantung lemah. Jadi intinya jantung sudah tidak bisa bekerja secara maksimal. Apapun apa ya yang dihasilkan. Kalau misalnya nggak bisa apa kan macam-macam, tadi yang mongsong, ya, detak jantungnya turun, tensinya turun, itu termasuk gitu ya. Makanya kadang-kadang kan waktunya dingin, keringetan gitu biasanya ya, kok tapak tangan saya keringetan ya, kok terus ada sesek atau apa, saya jantung lemah. Bisa dikatakan jantung lemah karena pompanya sudah nggak bagus. Memang tidak semua orang keringetan tangan itu jantungnya lemah, enggak. Kadang ada kondisi tertentu, memang kondisi saraf, kondisi hormon yang dia bisa menghasilkan keringetan berlebihan, itu juga ada seperti itu. Memang sebenarnya harus diperiksa.
Nah, tensi itu kan kita melihat tekanan di pembuluh darah. Ketika kita pompanya turun, ya kan, otomatis kan darah yang mengalir juga akan turun. Ya, isinya pipa ini akan berkurang, tensinya akan turun. Jadi sangat berkorelasi sekali. Gitu. Nah, macam-macam memang. Jadi tensi, ya itu kan bisa banyak faktor. Selain karena volume darahnya kurang, pompanya kurang, bisa juga kan karena detak jantungnya juga turun. Jadi sangat berkorelasi sekali. Jadi memang ya kalau misalnya tensinya rendah, memang lebih baik harus diperiksakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah memang ada gangguan di pompa jantungnya, ataukah memang isinya kurang karena dia kurang volume, kurang minum misalnya. Kalau ternyata jantungnya bagus, tapi ternyata dia memang kurang minum, muntah-muntah terus, diare, pacar tensinya turun karena kurang cairan. Ya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya dari Bapak Isawi dan Pak Didik Munggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah detak jantung itu orang yang bermasalah kadang atau orang punya masalah, baik itu takut, kemudian punya dapat rezeki banyak, itu jantungnya kadang berdetak. Itu hubungannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi diinfokan masalah jantung perempuan dan laki-laki dan perempuan sama. Tapi kenyataan di daerah kita, masyarakat kita itu yang banyak yang laki-laki. Yang sering saya dengar sakit apa jantung, sakit apa kan laki-laki. Itu bahkan saya pernah baca di kesehatan itu juga laki-laki. Itu terakhir masalah otot jantung. Nah, untuk menguatkan otot jantung tadi kan olahraga. Nah, ototnya itu otot yang mana? Karena maaf, di lingkungan kita, masyarakat kita itu yang namanya otot itu kadang saluran peredaran darah, bukan daging. Ada yang bukan daging itu ya. Nah, itu mohon dijelaskan dari apa namanya otot jantung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya jelas. Ya, jadi pertanyaan pertama ya, kenapa kita kalau misalnya kena ini cemas ya Pak ya, kondisi takut, baik itu kondisi sedih ya, sedih berlebihan atau mungkin dia apa namanya kayak gembira berlebihan, itu kan berdok itu ya Pak ya. Oke. Nah, respon otak ketika itu kita ada gangguan cemas atau mungkin ada masalah, pokoknya ada emosional yang swinging, maksudnya itu emosional yang lebih, entah itu emosional yang negatif atau emosional yang positif ya. Kalau negatif itu kan tadi yang cemas, takut, depresi misalnya gitu. Yang positif itu misalnya gembira dan lain-lain gitu. Itu akan sangat mempengaruhi kondisi hormon otak. Ya, sel-sel otak akan sangat sangat bergerak ya. Berpengaruh sekali. Terutama akan dia menghasilkan namanya hormon endorfin contohnya, atau hormon stres ya. Endorfin itu hormon kebahagiaan atau hormon stres yang tinggi. Ketika hormon dua ini dia naik ya, pada jantung itu responnya akan terjadi peningkatan detak jantung ya. Nah, akibatnya apa ya? Pasti akan terasa berodok, itu wajar ya. Bapak Ibu misalnya kok berodok, kok cemas, ketakutan, habis dikejar-kejar, berdebar kencang, nggak masalah, itu normal. Tapi kalau kondisi nggak ada masalah
hormon yang negatif yang kerjanya yang negatif itu akan bisa kita atasi. Jadi seperti itu. Terima kasih. Yang saya tanyakan ini, saya sering menemui orang yang meninggal karena angin duduk. Apa itu ada saya temukan dengan jantung, angin jantung. Dan yang kedua itu menyambung Pak Didit masalah antara otot dengan saluran darah. Di dalam darah juga bedanya. Oke, angin duduk. Jadi angin duduk itu, jadi orang meninggal angin duduk. Jadi angin duduk itu ya sekarang jantung koroner itu Pak. Ya kalau orang awam itu ngomongnya angin duduk. Bukan, beda. Ya kan pas angin itu kan karena perut ya biasanya Pak ya. Nah kalau angin duduk itu ya, saya juga nggak tahu itu gimana ya. Karena ngomongnya itu orang meninggal mendadak karena angin duduk. Kalau dari perspektif jantung ya, yang namanya meninggal mendadak itu berarti ada sumbatan di jantung yang terjadi mendadak ya. Seperti yang ini. Nah itu ada robek ya, karena habis aktivitas, habis kerja berat, terus tiba-tiba meninggal kan gitu ya. Karena ada apa tadi yang pecah tadi itu Pak. Nah ini ya. Nah ketika habis aktivitas berat, terus habis itu karena sudah keraknya sudah hampir buntu, dipicu karena aktivitas berat, keraknya pecah, ya kan? Akhirnya terjadi gumpalan di pembuluh darah tadi buntu Pak. Nah itu akibatnya apa? Jantungnya radang tiba-tiba berhenti, nggak bisa benar-benar berhenti. Itu namanya penyakit jantung koroner itu. Nah kalau orang awam ngomongnya angin duduk itu beda dengan masalah beda. Ya, memang kadang-kadang mungkin begini. Kalau saya amati ya, jadi orang sakit jantung itu kan keluarnya ada mual kan, nyeri ulu hati, mual, ya, katanya enak, orang masuk angin kan, terus tiba-tiba meninggal. Ya, nah, memang respon itu termasuk masalah simpatis. Jadi memang kadang-kadang orang sakit jantung itu disertai dengan nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati, mual-mual, keluar dingin. Makanya kenapa orang ngomong mungkin karena masuk angin. Tapi sebenarnya dia serangan jantung. Nah lain kalau orang masuk angin biasa kan menghibur gitu ya, bisa kentut, bisa gitu ya. Nah itu maksudnya itu ada permasalahan di pencernaan, makanya kami belajar. Mungkin bisa dipahami Pak ya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas kesehatan kita secara spiritual dan secara medis. Karena fenomena ya sekarang rumah sakit makin banyak, klinik juga banyak, yang sakit tambah banyak. Ada apa dengan ini? Sukses. Berhasil. Saya saja ini Pak ya. Kalau saya perhatikan ya, mungkin kalau saya baca sih beda orang dulu sama sekarang ya Pak ya. Kalau orang dulu kan mungkin yang saya sampaikan ya, jadi kalau orang dulu kan fasilitas yang lebih minim, ya itu kan akhirnya kan contohnya kayak kerja, kesehatan kan gitu ya. Jadi punya aktivitas fisik, makannya juga nggak aneh kan gitu Pak. Bisa semua misalnya ya, kudus kan gitu ya. Akhirnya kenapa? Orang dulu memang mestinya akan lebih sehat daripada sekarang. Nah sekarang kan semakin zaman semakin modern, segala macam ada, makanan juga aneh-aneh kan gitu. Semua terbuka fasilitas, transportasi mudah dan sebagainya. Akhirnya kita secara aktivitas kurang, terus pola makan juga salah. Akhirnya banyak penyakit-penyakit. Nah akibatnya apa ya? Sakit tapi seperti banyak daripada orang dulu. Kalau kita perhatikan ya, secara seperti tadi sudah saya ini kan ya, saya paparkan di sini ya. Semakin lama semakin meningkat gitu ya. Jadi kalau saya di sini perspektif medis ya Pak ya. Jadi kalau secara medis memang yang kembali lagi gitu ya. Terus yang saya sampaikan tadi, pola hidup sehat gitu ya. Kembali lagi pola hidup sehat. Sudah benar kan pola makan kita, ya kan? Aktivitas sehari-hari kita sudah betul atau tidak? Kadang-kadang sekitar kita aja dari pola makan jadi cuma ada gitu ya. Kalau itu kan kita sudah nggak sesuai prosedur yang penting. Sudah penanganannya, sayurnya kurang, karbohidratnya terlalu banyak. Pokoknya seperti tadi
kita kadang juga masih salah. Jadi masih banyak harus kita senangi ya, dari untuk kita masing-masing, dari segi makanan, dari segi pola fisik, kemudian pekerjaan juga. Semakin banyak ya stressor tinggi ya, jadi banyak kesenjangan ya, terutama di sini kan seperti itu ya. Jadi secara fisik kan juga banyak sekali. Jadi sebenarnya banyak faktor yang harus kita benahi. Kalau secara medis yang saya sampaikan tadi juga gitu ya. Kalau secara spiritual ini sangat relevan sekali ya. Jadi orang yang meningkatkan ibadah dan lain-lain juga ternyata juga bisa meningkatkan imunitas, kesehatan juga semakin meningkat. Mungkin Bapak Ustadz mau menambahkan di mulai dari sisi spiritual ya. Oke, mungkin begitu. Ini masih ada yang bertanya. Cuma sepertinya ngapunten karena kebetulan maghrib itu 17.43 dan setelah ini masih ada doa juga Tiga. atau terakhir singkat saja masih cukup. Assalamualaikum, terima kasih kami yang menanyakan yang dikatakan ada dikasih ring pada jalan itu ada pembuluh darah di mana. Kemarin ada teman saya sudah di ring sampai 3 hari dokter. Ternyata setelah kerja dia itu terus katanya badannya nggak enak, terus ke pijat kasih teh, ternyata meninggal di sana. Itu yang mana yang menanyakan yang mana yang dikasih ring itu yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir. Nah iya, jadi kalau kita perhatikan ini yang orang pesantren itu seperti apa sih ya? Jadi gitu. Mungkin Bapak Ibu juga ada mungkin ada yang tahu, bila ada yang belum, coba saya jelaskan ya. Jadi jangan dibayangkan pasangan itu apa sebesar dibilang ya. Ya, sekarang itu alatnya canggih sekali. Nah, ada namanya itu sebenarnya kita kan memindai ya. Kita itu merokok pembuluh darah, namanya karakterisasi. Jadi yang sebelah sini ya. Jadi seperti ini prosedurnya. Jadi masuk seperti orang dipasang infus ya, masuk di pembuluh darah, bisa lewat kaki, bisa lewat tangan ya. Begitu ya seperti orang dipasang infus. Kemudian masuk, jadi ada alat khusus yang bisa meneropong ke luar, kemudian disambungkan ke layar. Nah, kemudian dikasih namanya kontras cairan, jadi untuk mewarnai pembuluh darah. Nah, itu kelihatan mana pembuluh darah ya, menyempi sumbatan kelihatan. Nah, dia di sebelah sana kan ada dia ada sumbatan. Jadi seperti itu Pak. Nah, pasangan itu seperti apa? Jadi setelah kita lakukan pewarnaan seperti ini, kita masukkan alat, ya. Jadi alatnya itu seperti pelnya pulpen, tahu ya Pak ya. Tapi ukurannya kecil dan jadinya lebih padat. Nah, masuknya juga lewat situ, gitu ya. Jadi ukurannya ini, masuknya di pembuluh darah itu masuk ke pembuluh darah yang menyempit tadi. Jadi istilahnya itu kita pasang bolong-bolong. Ya, gitu. Kalau di selokan itu kan ada bolong-bolong ya. Harapannya apa sih? Ya, sampah-sampahnya kan bisa hilang, ya kan? Aliran darah bisa lancar. Jadi rem itu prinsipnya seperti itu. Ya, jadi bukan dipasang cincin, bukan ya. Itu dipasang cincin, artinya apa susuk gitu ya, bukan ya. Jadi kita pasang rem itu seperti itu. Jadi kita pasang rem itu pembuluh darah. Nah, kenapa kok ada pasien sampai dipasang 3, dipasang 5? Nah, karena pembuluh darahnya yang cukup banyak, gitu ya. Nah, jadi dari pembuluh darah kan berkelok-kelok tadi ya Pak ya. Nah, pembuluh darah jantung tadi kan berkelok-kelok. Nah, berarti itu sumbatannya banyak, cuma 1, gitu. Sehingga rem yang dibutuhkan nggak cuma 1, jadi ada 3, 5, bukan sampai banyak.
Baik, karena keterbatasan waktu, apunten bagi Bapak Ibu yang belum sempat terfasilitasi pertanyaannya, insya Allah di lain kesempatan dan di lain waktu. Dan alhamdulillah luar biasa sekali pada sore hari kita mendapatkan ilmu, wawasan, pengetahuan baru, terutama di dunia medis, di khususnya penyakit jantung ya. Semoga apa yang dijelaskan oleh Dr. Dian Ayu ini dapat memberikan tambahan ilmu buat kita, dan juga majelis kita sore hari ini mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup ada doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Adam. Untuk Ustaz Adam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita terlebih dahulu untuk ilmu yang kita dapatkan sore hari ini supaya bermanfaat dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.